Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai informasi saja, sebenarnya kajian kita di kediaman mertua seperti biasa, tapi karena sesuatu dan lain hal kita pindah ke tempat ini dan mudah-mudahan ada keberkahan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan dan waktu yang luang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, yang mana nasihat mereka bertopang kepada ayat-ayat Al-Quran, kepada sabda-sabda dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih di masa sulit seperti ini, kita butuh kepada nasihat-nasihat para ulama. Kita butuh wejangan-wejangan dari para ulama. Kita butuh wasiat-wasiat yang memberikan kita ketegaran, kekuatan di masa sulit seperti ini. Dan ini dari bab kita memperbaiki urusan agama kita. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang realita manusia di zaman ini. Beliau mengatakan, ya ajaban lana, duhai mengherankan bagi kami. Ya ajaban lana, duhai mengherankan bagi kami. Nas'a fi islahid dunya wa nahmalu wa nuhmilul ad-din. Kita selalu berusaha untuk memperbaiki urusan dunia, akan tetapi melalaikan dan menyia-nyiakan perkara agama kita. Ya, sangat benar. Dan sangat terbukti di zaman ini orang banyak sibuk mengurus urusan dunianya saja, tidak pernah mengurus urusan agamanya. Selalu sibuk dengan dunia. Dan contoh kecil kita para jamaah, hujan, kita malas mengaji kalau hujan. Coba kalau kerja meskipun hujan kita akan lawan dia, iya apa enggak? Iya. Ini salah satu bentuk keanehan bagi kita. Kita selalu berusaha memperbaiki urusan dunia, tapi urusan agama sangat sedikit perhatian kita terhadapnya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di masa-masa sulit seperti ini kita harus menampakkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan kefakiran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Menampakkan kita ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat lemah. Maka itulah kiranya kita akan membaca kitab dari Syekh Saleh
Al-Utsaimin hafizahullahu taala, risalah kecil. Ini tidak ada bedanya dengan nasihat yang kita sampaikan pada malam Senin kemarin. Nasihat tentang masalah wabah ini. Iya. Beliau mengatakan usulun sittatun lil iftiqari ila Allah fi syiddah. 6 pilar bukti butuhnya hamba kepada Allah di masa-masa sulit. 6 pilar bukti butuhnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa. Kemudian Syekh hafizahullahu taala sedikit biografi tentang beliau. Beliau salah satu ulama yang berasal dari negeri Riyadh, yang dikatakan bahwasanya beliau memiliki 1000 lebih dari guru. Guru beliau 1000 lebih. Beliau pergi ke berbagai macam negeri untuk menuntut ilmu, ke Maghrib, ke India, ke dataran-dataran Irak, dan tempat-tempat yang lainnya. Beliau diberikan gelar Al-Muhaddits Al-Musnid, seorang ahli hadis yang memiliki banyak sanad. Di antara guru beliau sangat banyak: Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdurrahman Al-Jibrin, Bakar Abu Zaid, dan ulama-ulama yang lainnya. Tapi beliau kurang nampak di media, ikhwatal iman. Baru-baru akhir ini saja baru nampak di media. Silahkan antum cari di YouTube. Nama beliau Syekh Saleh ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Beliau mengatakan, ayyuhal mu'minun, inna faqral 'abdi ila Allah subhanahu wa ta'ala daruratun lazimah. Sesungguhnya kebutuhan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kebutuhan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan perkara yang penting harus kita miliki. Artinya bagaimana? Seorang hamba harus selalu merasa butuh kepada Allah. Ini darurat, ini hajat, ini kebutuhan yang harus kita miliki, selalu merasa butuh kepada Allah. Karena banyak orang yang tidak memiliki sifat ini. Orang yang merasa tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang acuh tak acuh terhadap Allah azza wa jalla. Ini banyak manusia-manusia di zaman ini seperti ini. Dia hanya mengingat Allah, dia hanya butuh kepada Allah dikala susah saja. Maka Allah mengatakan dalam surat Fatir ayat 15, beliau mengatakan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu butuh kepada Allah. Kalian itu memerlukan Allah. Kita ini semua butuh kepada Allah. Allah sendiri yang berbicara kepada kita, wahai sekalian manusia, kalian itu butuh kepada Allah. Kalian itu memerlukan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Maha kaya. Allah maha kaya, tidak butuh kepada kita. Dan kita subhanallah, masjid masih dibuka ya khawatal iman. Masjid-masjid masih terbuka lebar pintunya di negeri kita. Sedangkan di beberapa negeri demi maslahat yang lebih besar, masjid-masjid ditutup, kesempatan sholat berjamaah ditutup, kesempatan melakukan ibadah Jumat ditutup. Seperti terakhir saya menghubungi adik yang ada di Madinah sana, kita di lockdown sekarang di asrama, nggak boleh keluar sama sekali. Ya. Hati orang-orang yang beriman akan merasa sedih manakala dia tidak bisa singgah di rumah Allah. Manakala dia tidak bisa bermunajat kepada Allah di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya sedih. Tapi demi maslahat yang lebih besar daripada itu, maka ulul amri pemerintah setempat mengambil kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang datang dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga diambillah kebijakan seperti itu. Maka kemudian Syekh hafizahullah ta'ala mengatakan di Fathul Iman, وتتأكد هذه الضرورة في حالة الشدة والحاجة عند عامة الناس. Dan akan lebih nampak kebutuhan manusia, dan lebih ditekankan lagi kebutuhan manusia kepada Allah di masa-masa berat, di masa-masa sulit.
ketika adanya kebutuhan yang mendesak dari keumuman manusia. Kenapa? Sebab manusia, kata beliau, kalau tertimpa kesulitan, tertimpa kesusahan, maka mereka pasti sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwatal iman, manusia kalau sudah didatangi oleh kesulitan, kesusahan, dia pasti akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat orang-orang yang susah, maka dia akan mulai rajin ibadah. Itu menunjukkan dia butuh kepada Allah. Dan ini fitrah manusia, ikhwatal iman. Kalau senang, jarang yang ingat Allah. Tapi kalau susah, menjadi fitrah manusia, pasti akan kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, dan butuhnya hamba Allah, dan butuhnya hamba kepada Allah di dalam syariat Islam yang mulia ini terbukti dengan jelas pada 6 pilar yang agung berikut ini. Terbuktinya butuhnya hamba kepada Allah pada 6 pilar yang agung berikut ini, kata Syekh. Kemudian beliau menyebutkan al-aslu al-awwal, pokok yang pertama. Beliau mengatakan al-imanu biqadarillahi subhanahu wa ta'ala, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang benar. Beriman kepada takdir Allah. Sebelum kita baca dalilnya, ikhwatal iman, kenapa kita butuh kepada Allah? Karena Allah yang memiliki, menggenggam takdir kita. Allah yang mengetahui takdir kita. Allah yang mencatat takdir kita. Allah yang menghendaki terjadinya takdir kita, dan Allah yang menghendaki tidak terjadinya takdir kita. Bagaimana mungkin seorang hamba tidak butuh kepada Rabb, kepada yang mengatur alam semesta, yang memiliki takdirnya, yang memiliki segala urusannya, yang memiliki segala keputusannya, ikhwatal iman. Rezeki kita, ajal kita, sehat kita, sakit kita, sembuh kita, susah kita, sulitnya kita, semuanya berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Yang menunjukkan kita ini harus butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ini harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang beriman kepada takdir dengan keimanan yang tidak benar, dan orang-orang yang lalai dari takdirnya, lalai dari beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan semakin merasa tidak butuh kepada Allah. Sebaliknya kita orang-orang yang beriman, yang yakin takdirnya di tangan Allah, dengan seyakin-yakinnya, dengan keyakinan yang benar, maka dia akan berusaha selalu menampakkan kebutuhannya, kefakirannya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, beliau menyebutkan 2 ayat di sini. Yang pertama dalam surah Al-Furqan ayat kedua. Qala Allah Ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dialah yang menciptakan segala sesuatu dan mentakdirkannya dengan serapi-rapinya. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang kedua dalam surat Al-Qamar ayat ke-49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya. Maka sepantasnya seorang hamba beriman dengan takdir Allah dengan keimanan yang benar. Ini kata Syekh, an yu'mina biqadarillahi subhanahu wa ta'ala wa an yatalaqahu bis sabr, dan dia menerima segala keputusan Allah dengan sabar. Anda mau atau tidak mau pasti akan datang. Takdir Allah tidak akan meleset. Takdir Allah tidak akan berpindah. Takdir Allah tidak akan tergantikan.
Akan tetapi bagaimanapun takdirnya seorang yang beriman, itu semuanya baik. Lihat ikhwatal iman, orang-orang beriman bagaimanapun takdirnya selalu baik. Ini hadis yang sering antum dengar, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, ajaban li amril mu'min. Sungguh mencengangkan, sungguh menakjubkan urusannya orang-orang beriman. Ini yang terucap dari bibir Nabi SAW yang mulia, sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang beriman. Lihat, Nabi mengatakan orang-orang yang beriman, dan ini tidak ada selain dari orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan orang beriman itu adalah kebaikan. Subhanallah. Semua urusan orang-orang beriman itu baik. Jangan kira kita mendapatkan ujian itu tidak baik. Itu baik bagi kita kalau kita sabar. Semuanya baik. Kenapa? Karena keimanan. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman, maka tidak akan bermanfaat semua urusannya, tidak akan baik semua urusannya. Orang beriman ada urusan yang baik menurut dia, ada urusan yang tidak baik menurut dia, tapi itu semuanya baik pada hakikatnya untuk dia. Paham para jemaah? Orang beriman melihat suatu urusan tidak baik dan ada yang baik, tapi dia harus yakin semuanya baik untuk dia, semuanya indah untuk dia. Karena Nabi yang mengatakan demikian, inna amrahu kullahu, semuanya, tidak ada yang terkecuali, semuanya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Lihat, Nabi menegaskan, itu tidak akan didapatkan siapapun kecuali orang beriman. Tidak didapatkan kecuali orang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairallah. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatinya dari urusan dunia dan agama, rezeki yang banyak, istri yang taat, rajin sholat, rajin ngaji, fasyakar, dia bersyukur dan itu lebih baik bagi dia. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah. Jikalau dia ditimpa kesusahan, dia bersabar. Kenapa? Apa yang membuat dia bersabar? Imannya kepada takdir. Imannya kepada takdir itu yang membuat dia sabar. Kalau tidak beriman kepada takdir, tidak mungkin akan datang sabar kepada dia. Tidak akan mungkin datang sabar itu. Makanya selalu kita katakan, perbaiki kualitas iman kepada takdir, sehingga itu akan menumbuhkan sabar kepada diri kita, dan itu lebih baik bagi kita. Fakana khairul lahu. Maka Syekh mengatakan, fayan bagi lil abdi an ya'mura qalbahu bil iman biqadarillahi subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi seorang hamba untuk mengisi, memenuhi hatinya dengan iman kepada takdir Allah di masa-masa sulit seperti ini. Di masa-masa sulit seperti ini, ikhwatal iman, sebagaimana yang kita katakan kemarin, sampai ada ojek online yang pakai plastik itu loh, tutup mukanya. Kenapa pakai plastik? Katanya kemahalan masker ini, katanya. Ini masa-masa sulit, ikhwatal iman, tapi tidak sesulit yang Allah timpakan kepada negeri-negeri yang lain. Dan mudah-mudahan Allah menjaga negeri kita dari keburukan. Dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rasa aman dan tentram. Wa annal amra amruhu wal hukma hukmuhu. Kita harus penuhi hati kita bahwasanya keputusan itu keputusan Allah. Hukum itu hukum Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Ya akhi, saudaraku seiman dan seislam, corona ini sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak usah pakai cocok logi lagi. Cari inilah, cari itulah. Sebagian dai mencari cocok logi sekarang. Sebagian buka kitab Iqra, Qara'na. Ini sudah ada dalam Al-Quran katanya.
La ilaha illallah. Enggak usah antum pakai cocok logi. Takbir enggak ada cocok logi. Kembalikan semuanya kepada keputusan Allah. Kembalikan semuanya kepada apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tsani, pilar yang kedua. Kamalut tawakkuli 'ala Allah azza wa jalla wa tafwidul amri ilaih. Sempurnakan tawakal kepada Allah, bertawakal sempurna. Ini dia kata iman. Bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sempurna dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Menyerahkan urusan hanya kepada Allah. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan dalil dalam surat At-Talaq ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupinya. Allah yang mencukupi segala kebutuhannya. Dan tawakal di antara ciri khasnya orang-orang beriman. Ciri khasnya orang beriman bertawakal, bersandar, menyerahkan urusannya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taubah ayat ke-51. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan wahai Muhammad, tidak akan mungkin menimpa kami sesuatu kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah bagi kami. Tidak akan mungkin. Huwa maulana, dia yang memelihara kami. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hanya kepada Allah lah orang-orang beriman menyerahkan urusannya, bersandar. Maka ikhwatal iman, kata Syekh di sini, saya terjemahkan biar meringkas waktu. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, maka sepantasnya seorang hamba bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Ini kata Syekh, dia serahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah dia mengikuti arus bersama angan-angan was-was yang buruk. Kalau kita sudah bertawakal, tidak usah ikuti arus was-was, khayalan-khayalan yang buruk. Ikhwatal iman, ya Allah, corona wah datang ini, yang kuntek kira-kira ini. Ya akhi, serahkan urusan kita sama Allah. Nanti kita akan sebutkan bab mengambil sebab itu. Jangan sampai, kata Syekh, jangan sampai dia menjadi seorang yang lemah dan mudah diombang-ambingkan oleh khayalan-khayalan dan sifat was-was. Kita banyak seperti ini, ikhwatal iman. Cepat terombang-ambing akibat khayalan-khayalan, rasa was-was, khawatir yang berlebihan. Iya, terlalu khawatir, ikhwatal iman, terlalu was-was yang berlebihan. Dia kesana kemari oleh khayalan dan was-was tersebut. Makanya orang-orang yang beriman yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang-orang yang beriman yang lemah. Semua kita hafal hadisnya. Ada yang hafal hadisnya? Apa bunyi hadisnya? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang yang beriman yang kuat lebih dicintai dan lebih baik daripada orang-orang yang beriman yang lemah. Kalau ingin menjadi orang yang beriman yang kuat, kuatkan tauhid, kuatkan akidah. Tawakal ini tergantung dari kadar tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kullin, pada diri setiap orang-orang beriman itu ada kebaikan. Perhatikan ikhwatal iman.
Sini kita akan menyebutkan beberapa derajat tawakal. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Ini tingkatan orang-orang yang bertawakal. Tingkatan tawakal kepada Allah. Yang pertama kata beliau, ma'rifatun birrabbi wa sifatihi. Mengetahui tentang Ar-Rabb, tentang Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Wa min qudratihi wa kifayatihi wa qayyumiyatihi wa intihaihi wa intihail umuri ila ilmihi. Mengetahui kekuasaan Allah, mengetahui keperkasaan Allah, mengetahui segala urusan kembali kepada Allah. Ini tingkatan beriman kepada takdir yang pertama. Kata Ibnu Qayyim, wa hadhil ma'rifatu awwalu darajatin yada'u bihal 'abdu qadamahu fi maqamit tawakkul. Tingkatan yang pertama ini kata Ibnu Qayyim, tingkatan pertama seorang hamba meletakkan telapak kakinya, memijakkan kakinya di atas pijakan tawakal. Ini pijakan yang pertama, mengetahui tentang Allah. Allah itu kuasa, Allah itu yang mengatur urusan makhluk. Segala perkara kembali kepada Allah, segala sesuatu kembali dengan keputusan Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tingkatan yang kedua berkaitan dengan tawakal. Isbatul asbab wa riayatuha wal akhdhu biha. Kata Syekh di sini Imam Al-Qayyim, yang kedua adalah menetapkan sebab-sebab, menetapkan sebab-sebab dan pemeliharaan bagi Allah dan mengambil sebab tersebut. Artinya bagaimana ya kata iman? Kata Ibnu Qayyim, seorang hamba tidak akan lurus dan benar kecuali dengan menetapkan sebab. Tawakal kita enggak benar kecuali dengan menetapkan sebab. Karena tawakal sendiri itu sebab yang paling kuat mengantarkan pelakunya untuk sampai kepada tawakal. Paham apa enggak para jamaah? Tawakal sendiri itu sebab. Dan sebab-sebab untuk tawakal itu ada juga sebab yang lain. Dan itu yang mengantarkan kita menuju tawakal. Paham para jemaah? Iya. Tawakal itu sendiri sebab. Allah jadikan dia sebab untuk butuh kepada siapa? Butuh kepada Allah. Iya. Kemudian ada yang dijadikan sebab-sebab untuk kita menjadi tawakal, yang mengantarkan kita menuju tawakal. Paham ya? Baik. Yang ketiga kata beliau, yang ketiga, tingkatan tawakal. Syekh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, as-salis rusukhul qalbi fi maqamit tauhid. Menguatkan pijakan hati pada pijakan tauhid. Memantapkan hati pada pijakan tauhid. Sudah saya katakan tadi, semakin benar tauhid kita, semakin kuat tawakal kita. Semakin error tauhid kita, semakin error tawakal kita. Ibnu Qayyim mengatakan, tidaklah tawakal seorang hamba itu dikatakan benar melainkan sampai tauhidnya dikatakan benar pula. Ini contoh orang yang berbuat syirik, kemana dia tawakal coba? Ke azimat. Nah, padahal itu bukan sebab tawakal yang disyariatkan. Maka jangan coba-coba antum pakai azimat lawan corona ini. Enggak mempan ya kata iman. Enggak mempan. Antum pakai babadong apa sekarang enggak mempan dia, enggak peduli. Subhanallah kata iman, kita lihat. Orang yang mengambil sebab saja bisa terkena.
Sebagaimana juru bicara urusan pemerintah kita masalah corona ini, ada seorang perawat itu yang sudah pakai penutup yang lengkap itu kata Iman, kena. Coba. Dia sudah mengambil sebab. Al-akhdhu bil asbab, dia sudah ikhtiar tapi kena, meninggal dunia. Itulah dia. Taib ikhwatal iman. Maka hakikat tauhid. Orang yang bertauhid pasti bertawakal. Orang yang bertauhid pasti bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada kaitan-kaitan syirik di dalam hatinya. Tapi orang-orang yang masih dihantui oleh syirik, ya jangan harap dia bertawakal dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, saya terjemahkan saja karena waktu ini. Ini baru poin pilar yang kedua. Yang ketiga, tingkatan yang keempat. Saya terjemahkan, ini penting masalah tawakal. Menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk tawakal, tingkatan tawakal. Pertama, mengetahui Allah. Yang kedua, menetapkan sebab. Yang ketiga, memantapkan pijakan hati. Yang keempat, menyandarkan hati kepada Allah dan merasa tenang dan tentram. Merasa tenang dan tentram. Serta ini dia. Sepenuhnya percaya terhadap aturan-aturan Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama ikhwatal iman, al-arifin. Lihat, ini hakikat tawakal. Ini hakikat tawakal yang sebenarnya. Al-mutawakkilu tawakal itu seperti bayi. Tawakal itu seperti apa? Seperti anak bayi. Tidak mengetahui apa-apa yang bisa dia jadikan perlindungan kecuali susu ibunya. Coba. Inilah orang-orang bertawakal. Anak kecil nggak tahu apa-apa ikhwatal iman. Apapun dipegang dia. Yang jadi perlindungannya cuma satu apa? Susu ibunya. Maka seperti itu pula lah orang bertawakal. Bagaimana? Kata Al-Imam Qayyim, di mana dia tidak dapat berlindung kecuali kepada Allah semata. Anak kecil hanya berlindung dengan air susu ibunya. Sedangkan kita hanya berlindung kepada siapa? Kepada Allah semata. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, lihat ikhwatul iman, tawakal itu menempel pada dua dasar. Tawakal menempel. Pertama, percaya, as-siqatu wal i'timad. Percaya dan bersandar. Ya. Kalau nggak percaya nggak mungkin bersandar ikhwatul iman. Dia tasadu, dia tagamas. Ya, itu bahasanya. Percaya baru apa? Bersandar. Dan inilah dia hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taib. Yang kelima, kita ringkas saja, tingkatan tawakal berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnul billah. Dan ini salah satu pilar tawakal ikhwatal iman. Berbaik sangka kepada Allah. Tidak mungkin kita bersandar kepada sesuatu melainkan kita berbaik sangka kepada dia, ya enggak? Ada enggak orang yang bertawakal kepada sesuatu yang dia husnuzon kepada dia? Ada orang yang pesimis kepada sesuatu, apakah dia akan bersandar kepada sesuatu yang pesimis itu? Dia pesimis. Enggak mungkin dia akan bersandar kepada sesuatu yang pesimis, melainkan kepada sesuatu yang dia optimisnya di situ. Maka ikhwatal iman, ini dia beberapa tingkatan dari tawakal. Tapi kita lanjut poin yang selanjutnya. Yang keberapa ya ikhwatal iman? Al-aslus tsalis, pilar yang ketiga, ar-ruju'u ila Allah Subhanahu wa ta'ala wat taubatu ilaihi. Ini yang penting, kembali kepada Allah dan bertaubat. Kita kembali kepada Allah. Di masa sulit ini harus kita kepada Allah. Ikhwatal iman.
Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di masa sulit ini. Karena terlalu banyak dosa perbuatan manusia dan dosa kita. Saya dan Anda semua adalah orang-orang yang berdosa. Tidak ada kita makhluk yang suci. Tidak ada kita makhluk yang luput dari kesalahan. Dan subhanallah, dosa ini luar biasa pengaruhnya. Lihat. Dosa ini luar biasa pengaruhnya. Dan salah satu pengaruh dosa ini adalah bencana, maksiat, wabah. Antum kira wabah ini bukan hasil dari dosa dan maksiat? Ini dari hasil maksiat dan dosa. Tidak ada zaman dulu yang dikatakan dengan corona, nggak ada Nabi menyebutkan corona. Kapan mulainya wabah itu? Di zamannya Umar, taun amwas, wabah amwas yang terjadi di daerah Filistin, di daerah Amwas namanya, wabah Amwas. Karena apa, ikhwatal iman? Mulai banyak warna-warni dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di laut karena perbuatan tangan manusia. Terlalu banyak tidak benar tingkah laku perangai manusia zaman ini. Lihat kata Allah, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan sebagian akibat. Ini sebagian ikhwatal iman. Ini sebagian saja yang Allah turunkan. Kita katakan kemarin berapa? 1 virus. Kif kalau 100 virus yang Allah kirim? 1 virus saja luar biasa. Luar biasa ikhwatal iman, kalang kabut. Tidak kita butuh kembali Allah. Akan tetapi banyak manusia semakin menjadi-jadi dosanya di saat ini. Ya apa enggak ikhwatal iman? Iya. Semakin banyak orang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli dengan dosanya. Sebagaimana kata Nu'man bin Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, "Innal halakah kullal halakah an ta'mala as-sayyi'at fi zamanil bala." Sesungguhnya kebinasaan di atas kebinasaan engkau berbuat dosa di zaman ujian, di zaman bala. Kita sudah kena bala, tambah dosa lagi. Ini kebinasaan di atas kebinasaan. Ini sebagian yang Allah berikan kepada kita. Sebagian. La'allahum yarji'un, kata Allah, supaya manusia ini kembali. Lihat. Supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan ujian, menurunkan kesusahan, menurunkan bala. Allah ingin merasakan siksanya sebagian saja kepada kita di dunia. Tujuannya tidak lain apa? Supaya kita taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar, itu tujuannya. Allah ingin menyadarkan kita, membuat kita kembali kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka la'allahum yarji'un, kata Ibnul Munzir, agar mereka bertaubat. Maka sepatutnya seorang muslim kepada saudara-saudara saya seiman dan seislam bersungguh-sungguh kembali kepada Allah. Hendaknyalah mereka sadar Allah menangguhkan ajal mereka. Dengan tujuan Allah ingin menampakkan kekuatannya kepada kita, menampakkan kekuasaannya kepada kita, menampakkan rahmatnya kepada kita, menampakkan kasih sayangnya kepada kita, supaya kita ini mau kembali, supaya hati kita terketuk untuk sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ikhwatal iman, manakala peringatan ini tidak menjadikan manusia itu sadar,
tidak mau kembali kepada Allah, maka jangan heran hati mereka semakin keras. Hati mereka membatu. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 42 sampai 44, "Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul pada umat-umat sebelum kalian. Kemudian kami siksa mereka dengan kesengsaraan dan kemelaratan. Supaya apa? La'allahum yatadarra'un, supaya mereka tunduk dan rendah diri kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, "La idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum." Maka mengapa mereka tidak mau kembali kepada Allah? Tidak mau tunduk kepada Allah ketika datang ujian siksaan kami. Akan tetapi hati mereka semakin keras, membatu. Wa zayyana lahumus syaitanu a'ma wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Dan setan menghiasi perbuatan-perbuatan mereka. Semakin dihiasi. Jadi mereka sedang tertutup mata hati mereka oleh syaitan atas perbuatan buruk yang mereka lakukan, sehingga mereka pecandu-pecandunya. Tidak peduli dengan peringatan Allah. Falamma nasu ma dzukiru bih, kemudian Allah mengatakan, ketika mereka melupakan peringatan-peringatan kami, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, kami bukakan mereka segala pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Ya, jangan heran Allah berikan, biarkan mereka senang. Silahkan Anda senang, silahkan Anda bahagia. Tapi ingat kata Allah Azza wa Jalla, hatta idza farihu bima utu, tatkala mereka bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun, maka siksa kami akan datang sekonyong-konyong kepada mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka berputus asa. Baru azan? Nah, baru. Maka dia ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, bagaimana tidak turun bala seperti ini. Dan sering saya sampaikan hadis Abdullah bin Umar. Antum ingat hadis ini? Ya ma'asyaral muhajirin, khamsun idza tulitum bihinna wa'udzu billahi an tudrikuhunna. Wahai sekalian muhajirin, 5 perkara, jikalau kalian diuji dengannya, dan aku memohon perlindungan kepada Allah supaya kalian tidak mendapati 5 perkara ini. Mana dia? Malam tazharil fahishatu qattun fi qaumin hatta yu'linu biha illa zahara fihimut ta'un wal amrat allati lam takun fi aslafihim. Tidaklah suatu kaum, lihat ikhwatal iman, tidaklah suatu kaum menampakkan perzinahan merajalela di suatu kaum dan mereka terang-terangan melakukannya, melainkan akan datang ta'un, wabah-wabah dan penyakit-penyakit yang tidak ada pada umat sebelumnya. Ini dia ikhwatal iman. Bagaimana tidak? Zina merajalela di kalangan muda dan mudi. Muda dan mudi, julu dan mudi. La haula wala quwwata. Ini akibat dosa ikhwatal iman. Maka tidak lain obatnya kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan azan dulu ikhwatal iman. Silahkan azan dulu.
أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على حي على حي على حي على Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian ikhwatal iman, pilar yang keempat disebutkan oleh Fadilatul Syekh Saleh ibn Abdullah ibn Hamad
Al-Utsaimin hafizahullahu taala, yanbaghi lil 'abdi an ya'khudha bil asbab. Hendaknya lah seorang hamba mengambil sebab dan berikhtiar. Dan mengambil sebab dan mencari sebab dan menjalankan sebab sama sekali tidak menafikan tawakal kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang dengan menggunakan tameng. Ya. Kan bahwasanya apakah Nabi itu tidak bertawakal? Itulah tawakal yang sesungguhnya. Tetapi sebab yang disyariatkan tentunya, ya. Bukan sebab-sebab yang tidak disyariatkan. Allah juga Baqarah ayat 195, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Seorang harus mengambil sebab keselamatan untuk dirinya. Jangan dia membunuh dirinya. Kalau Anda mengatakan saya tawakal kepada Allah, kemudian Anda rawat sebuah pasien yang terkena virus ini misalkan, sudah saya bertawakal kepada Allah. Apakah ini yang dikatakan tawakal? Ini bukan tawakal. Karena apa? Tidak mengambil sebab. Bahkan sebagian orang-orang sufi, mereka meniadakan sebab. Meniadakan sebab, serahkan semua urusan sama Allah. Seperti ada sebuah video yang tersebar pada jamaah. Jangan takut sama corona katanya. Ada kelompok sebelah itu. Kita serbu corona ini katanya. Kita hancurkan corona ini. Enggak usah takut sama corona katanya. Sahih, kita tidak usah terlalu takut berlebihan terhadap virus ini. Iya, betul. Tapi ini juga salah. Enggak usah takut katanya. Ngapain takut sama corona katanya? Kita serang dia katanya. La ilaha illallah. Iya. Kan sebagaimana yang kita katakan ikhwatal iman, mengambil sebab. Rasul SAW mengatakan kepada sahabat yang datang bawa ontanya, iqil wa tawakal, ikat ontamu baru kamu tawakal. Nabi juga mengatakan, firra minal majzum firaraka minal asad, dalam Sahih Bukhari. Larilah engkau dari orang yang terkena kusta sebagaimana engkau lari dari seekor singa. Bahkan juga Nabi mengatakan tentang tatkala terjadinya wabah, beliau mengatakan, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi. Kalau terjadi suatu wabah di suatu tempat, jangan kalian mendatangi tempat itu. Jangan coba-coba. Apalagi datang merangi dia. Saya mau perangi dia. Ini sok jago ini. Ini sok hebat. Sok jadi pendekar. Ya, antum harus ngambil sebab. Karena itulah bagian dari tawakal yang sebenarnya. Iya. Ya sama kayak kita sekarang. Yang terjadi ikhwatal iman dari penutupan masjid. Nah, ya. Karena ada maslahat di sini ikhwatal iman. Antum perhatikan ini. Syekh Al-Utsaimin menyebutkan dalam Ta'liq ala Sahih Al-Bukhari hadis nomor 1598. Menyebutkan tentang dari Salim dari Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau Rasulullah SAW masuk, Bilal dan Utsman ibn Talhah. Kemudian Nabi SAW menutup pintu masjid. Itu masjid. Falamma fatahu kuntu awwala man walija. Kata Abdullah bin Umar, ketika pintu masjid dibuka, aku orang yang pertama kali masuk. Falaqitu Bilalan fas'altuhu hal shalla fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala na'am bainal amudain wa bainal yamanain. Aku yang pertama kali masuk, kata Abdullah bin Umar. Kemudian aku bertemu dengan Bilal dan aku bertanya, apakah Nabi SAW sholat di situ? Bilal mengatakan iya, di antara dua tiang dan di antara dua yamanain.
Kata Syekh Utsaimin menjelaskan tentang cerita ini, aradal muallif anna ighlaqal masajid wal ka'bah wa ma ashbaha dzalika lil hajati la ba'sa bihi. Menutup masjid dan Ka'bah dan yang semisal dengannya untuk ada kebutuhan itu tidak dipermasalahkan. Wala yuqal, jangan kita mengatakan hadza min man'i masajidillah an yudhkara fiha ismuh. Kita melarang orang untuk menyebut nama Allah di rumah Allah, ini bukan termasuk. Lianna hadza maslahah, karena ini ada maslahat ikhwatal iman. Oh, jangan kira antum pemerintah Saudi Arabia mengambil keputusan. Ya kalau pemerintah kita melakukan lockdown ya kita taat ikhwatal iman. Tapi sementara ini belum ada lockdown kan? Iya. Paham antum lockdown? Isolasi besar-besaran, artinya nggak boleh, dilarang semua beroperasi ikhwatal iman. Itu dikatakan lockdown. Ya seperti teman-teman yang di kampus Jamiah Islamiyah sampai sekarang ya di asrama saja. Di masjid. Sallu fi rihalikum. Salatlah di tempat kalian, di rumah kalian. Ya makanya kita nikmat Allah ini, kita masih bisa menjadi orang-orang yang bermunajat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat Allah kepada kita. Maka sebelum ini datang kepada kita segera kembali kepada Allah. Ya, kita cukupkan sampai 4 pilar ini saja ikhwatal iman. Sisanya sudah saya bahas pada pertemuan yang telah lalu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Masih ada waktu bertanya 5 menit. Ada yang bertanya? Baik, Heri. Baik. Pertanyaannya tentang kunut nazilah. Nah, apakah harus dari ulul amr, begitu pertanyaannya? Baik. Kata Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ketika beliau ditanya tentang orang yang melakukan qunut nazilah tanpa izin waliul amr. Bunyi pertanyaannya seperti ini. Ta'lam wa sabaqa anna tala'tu ala nida'il ikhwan wal mujahidin fi Shishan wa bi munashadatil qunut minal muslimina fil alam islami. Wa ta'lam aidan ya Syekh annahu qad tamma man'a dhalika illa bi idzni waliyil amr. Fama huwa al-wajib tujaha hadha an-nida' wa hum yunashiduna al-muslimina bid-du'a wa at-ta'arud ma'a hadha al-man', fama huwa al-jawabu ala dhalika, jazakallahu khairan. Jadi ada pertanyaan yang diajukan kepada Syekh untuk kunut nazilah kepada saudara-saudara yang ada di chatnya yang dibantai pada waktu itu. Mereka meminta untuk kunut. Apakah kunut nazilah ini harus berdasarkan izin dari pemerintah? Itulah singkat pertanyaannya. Kata Syekh di sini, al-jawab hasanan, tentu. Manalladzi tajibu 'alaika ta'atuhu? Penanya ini, siapa yang wajib engkau taati? Ulu amrika, pemerintahmu, am unasun akharun, atau manusia yang lain? Pertanyaan ini, yang sang penanya ini mengatakan pemerintah. Hasanan idzan ma yahtaju ila soal. Enggak perlu yang ditanyakan lagi. Maka kunut nazilah ini perlu dengan izin dari apa? Izin dari pemerintah. Baik. Allah taala a'la wa a'lam. Kalau tidak diizinkan bagaimana? Ya berdoa. Kita masing-masing berdoa. Di sujud kita, di antara azan dan iqamah di waktu-waktu mustajab. Makanya kata para ulama, di antaranya para ulama Hambali, mereka mengatakan innal qunuta lil imamil a'zam faqat. Sungguhnya perkara kunut ini diputuskan oleh pemimpin terbesar. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam. Gimana hukumnya kita menyerupai manusia, sedangkan kita dilarang? Wah, taib. Pertanyaan boneka yang menyerupai manusia untuk anak-anak.
Di sini saya akan jawab, sebutkan para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Namun ada dalil yang menunjukkan kebolehan anak-anak itu bermain dengan boneka. Tapi perhatikan di hadis ini, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala, beliau mengatakan kuntu al'abu bil banati 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahibu yal'abna ma'i. Aku bermain boneka di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku memiliki beberapa sahabat yang biasa bermain denganku. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamma'na minhu fayusarribuhunna ilayya fayal'abna ma'i. Jadi para sahabatku ketika Nabi masuk, teman-temanku kalau Nabi masuk, lalu beliau menyerahkan mainan kepadaku satu demi satu. Mereka pun bermain denganku. Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini, mengatakan para ulama berdalil dengan hadis ini bolehnya gambar atau patung atau boneka yang berwujud perempuan dan bolehnya mainan untuk anak perempuan. Ini istisna, pengecualian dari keumuman hadis yang melarang gambar. Ingat, bagi anak, tapi ya, bagi anak kecil, wanita saja. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam. Rahimakumullah, silakan ada. Baik, bagikan. Ya. Ya, ini ada selebaran sedikit dari keputusan Ustadz kita mengenai masalah wabah ini, silahkan dibaca. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita kira demikian kajian kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.